Film dimulai dengan penampilan seorang pria bernama Min. Dia adalah pria yang sangat suka berselingkuh, bad boy gitu. Bahkan, selingkuhannya lebih dari 5 wanita. Anjas. Suatu hari, saat Min sedang bersama salah satu wanitanya, dia mengatakan pada wanita itu betapa dia mencintainya. Wow, wanita cantik itu juga sangat menyayangi Min, tanpa menyadari kalau Min juga mengatakan kata-kata itu pada semua wanitanya. Tak lama kemudian, Min mendapat telepon dari salah satu wanita lain. Min yang sudah terbiasa dengan situasi itu tidak panik. Dia malah pura-pura teleponan dengan neneknya dan membodohi kedua wanita itu. Setelah selesai dengan wanita yang ditelepon, Min pun melanjutkan kegiatannya dengan wanita yang sedang bersamanya sekarang. Beberapa waktu kemudian, Min merasa bosan dengan aktivitas sehari-harinya. Lalu dia mengatakan pada pacarnya kalau dia harus pergi kerja. Min juga meminta uang pada pacarnya. Pacarnya itu tak lupa membawa CEO kesayangannya. Pada malam harinya, Min pergi ke rumah pacarnya. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, Min mengira kalau pacarnya tidak ada di rumah karena tidak ada jawaban. Tapi saat Min mencoba membuka pintu, ternyata pintunya tidak dikunci. Min pun masuk ke rumah itu. Setelah berada di dalam rumah, Min merasa takut karena suasananya menyeramkan. Tapi untung saja, tak lama kemudian pacarnya muncul. Yang lebih membuat Min senang lagi, pacarnya memakai baju dinas yang sangat Min suka. Waduh, Min berpikir kalau pacarnya sudah bersiap untuk melakukan aktivitas adu mekanik bersamanya. Tapi nggak disangkanya, wanita itu malah memukul Min menggunakan tongkat baseball. Tiba-tiba Min pun terjatuh. Dan saat sadar, dia terkejut karena bangun di pasir dengan keadaan hanya memakai celana kolor. Min yang panik pun segera mencari HP-nya. Tapi yang dia temukan hanyalah sebuah balon dan foto wanita-wanita yang jadi pacarnya. Min tidak menyangka kalau semua pacarnya ternyata saling kenal satu sama lain. Kemudian, scene beralih pada beberapa hari yang lalu, di mana semua wanita itu bertemu untuk makan siang bersama. Di sana, mereka terkejut saat mengetahui kalau pacar mereka adalah pria yang sama. Para wanita itu tidak terima kalau mereka berbagi pacar, dan akhirnya menyusun rencana untuk memberi Min pelajaran. Kita kembali ke Min. Dia pun menjadi frustasi mengetahui semua pacarnya ternyata teman. Min berusaha keluar dari gurun itu selama berjam-jam, tapi tidak berhasil. Min yang lelah dan putus asa sampai memakan pasir karena mengira itu air. Waduh, gak lama kemudian tiba-tiba Min didatangi sekelompok wanita. Waduh, cantik-cantik banget. Kelompok itu dipimpin oleh seorang wanita bernama Thalia. Min yang otaknya agak gitu, mengira para wanita itu datang untuk adu cinta. Tapi ternyata salah besar. Para wanita itu menyeret Min ke desa mereka. Ya, mereka berasal dari suku bernama Haliba, di mana suku itu hanya berisi wanita, dan menjadikan pria sebagai budak untuk melayani mereka. Bahkan mereka memakan para pria sebagai sumber makanan bergizi. Waduh. Dalam perjalanan ke desa, Min bertemu gadis kecil bernama Dolly. Anak itu dengan baik menawarkan air minum untuk Min, tapi belum sempat Min meminumnya, Dolly menumpahkan air itu. Dolly bahkan punya budak pria yang disuruh bercosplay jadi anjing peliharaan. Kemudian Min dimasukkan ke kandang, sama seperti pria-pria lainnya. Min pun tidak mau menghabiskan waktu di sana. Suatu sore, ada pria waras yang mendatanginya, namanya Zeng, seorang arkeolog. Dia datang ke gurun untuk penelitian, tapi ditangkap suku Haliba. Zeng adalah satu-satunya yang tersisa karena dia dibeli oleh pendeta suku itu, Hila. Zeng mengatakan kalau nanti malam akan diadakan festival di mana beberapa pria terpilih akan dikorbankan. Waduh, ngeri banget anjir. Dan saat malam tiba, Min pun membuat wajahnya jelek agar tidak dipilih. Tapi wanita-wanita di sana bodoh amat. Akhirnya Min dan beberapa pria lain diseret masuk ke dalam festival. Di atas panggung, pemimpin spiritual Hila menari tarian tradisional, lalu mencabut belati dan memotong masa depan dari pria pertama. Waduh. Seketika Min sadar kalau pengorbanan yang dimaksud bukan nyawa, tapi sterilisasi dengan cara kejam. Min yang pasrah pun menunggu gilirannya. Tapi saat celananya ditarik, semua orang terkejut karena masa depan Min sangat cerah. Menurut tradisi mereka, seseorang dengan masa depan seperti itu harus menjadi pengawal ratu. Wah, beruntung banget nih si Min. Min pun dikirim ke kamar Thalia. Dia senang banget karena mengira bakal melakukan aktivitas romantis. Tapi ternyata, setelah beberapa hari, Min malah hampir gak bisa jalan. Zeng yang kasihan melihat Min, akhirnya membawanya menemui Hila. Hila melihat masa depan Min dan mengatakan sesuatu. Kalau Min tidak bisa menghamili Thalia dalam waktu 3 bulan, dia akan dihukum. Tapi kalau berhasil, tetap akan dibunuh. Waduh, sama aja dong. Suatu hari, Min ngelihat hal yang bikin dia benar-benar muak. Perdagangan para pria, cuma demi sayuran. Iya, lo nggak salah dengar, bro. Pria-pria di suku Haliba dijual kayak barang murahan, cuman buat ditukar sama bahan dapur. Mereka dijadiin budak, disuruh kerja keras seharian cuma buat hiburan para wanita. Dan kalau udah nggak menarik lagi, ya dibuang aja kayak sampah.
Min yang awalnya cuma pengen kabur dari desa itu, mulai sadar, ada yang salah banget sama tempat ini. Dia mulai mikir, nggak bisa nih gue diam aja, harus ada yang gue lakuin. Akhirnya dia nyusun rencana. Langkah pertama, dia harus dapetin kepercayaan para wanita di sana. Caranya? Ya pakai kemampuan terkuatnya, ngegombal dan bikin wanita jatuh cinta. Min pun buka toko kecantikan buat suku Haliba. Awalnya semua orang nganggep itu ide gila. Mana mungkin budak pria buka salon buat wanita? Tapi Min tetap lanjut. Dia mulai dari satu pelanggan. Wanita paling nggak menarik di desa itu. Min rawat rambutnya, bersihin mukanya, terus kasih masker racikan ajaib bikinannya sendiri. Dan hasilnya gila bro. Cuma sehari wanita itu berubah total. Dari yang dulunya kayak NPC level sound jadi kayak boss karakter di akhir game. Semuanya pada kaget. Toko Min langsung rame, dan tiap hari makin banyak yang ngantri buat dirawat. Min jadi populer banget. Banyak wanita jatuh cinta padanya, dan Thalia, si kepala suku, mulai penasaran juga. Sampai akhirnya Min nekat ngajak Thalia makan malam bareng. Dia ngomong pelan, sebenarnya gue suka sama lo. Siapa? Tapi Thalia cuma senyum dan bilang, jangan lupa, kamu cuma pria biasa di dunia ini. Duar. Langsung kena mental bro. Tapi Min gak nyerah. Dia yakin suatu hari bisa bikin Thalia bener-bener percaya sama dia. Beberapa hari berlalu, suasana desa mulai aneh. Persediaan makanan berkurang, orang-orang jadi malas kerja. Dan semua nyalahin Min, karena toko kecantikannya dianggap bikin wanita lalai. Pas suasana makin panas, datang berita buruk. Suku Taisda siap menyerang. Thalia langsung kumpulin pasukannya, dan berangkat ke medan perang. Min, yang tadinya cuma budak, mutusin buat bantu. Bukan karena disuruh, tapi karena dia pengen bener-bener ngelindungin Thalia. Pertempuran pun pecah. Pasukan Taisda brutal banget, sampai banyak prajurit Haliba tumbang. Thalia hampir ditawan, tapi tiba-tiba Min muncul, naik kuda putih, nerobos barisan musuh dan nyelamatin dia. Malam itu mereka berdua ngumpet di balik bukit. Suasana hening. Thalia akhirnya cerita tentang sejarah suku Haliba, tentang 7 suku yang dulu hidup damai, sampai keserakahan manusia bikin tanah mereka berubah jadi gurun. Min dengerin dengan serius, dan untuk pertama kalinya, dia ngerasa nyesal sama semua dosa masa lalunya. Keesokan harinya, mereka balik ke desa. Tapi ternyata, desa udah kacau balau. Air di sumur diracun sama mata-mata Taisda. Banyak wanita jatuh sakit, termasuk anak kecil bernama Dolly. Tanpa pikir panjang, Min langsung bantu. Dia bersihin air, nolongin orang, sampai akhirnya nyelamatin nyawa Dolly. Sejak itu, semua orang mulai ngelihat Min bukan sebagai budak, tapi sebagai penyelamat. Sayangnya, kedamaian itu nggak lama. Suku Taisda datang lagi buat nyerang, dan kali ini bener-bener niat buat ngancurin Haliba. Desa terbakar, wanita-wanita ditawan, Thalia hampir mati di tangan musuh. Tapi di saat-saat terakhir, tiba-tiba muncul cahaya putih dari kejauhan. Seekor kuda putih berlari cepat, dan di atasnya, Min. Kayak pahlawan legendaris, dia langsung menantang pemimpin Taisda duel 1 lawan 1. Pertarungan sengit pun gak bisa dihindari. Debu berterbangan, pedang saling beradu, dan semua mata tertuju ke mereka berdua. Setelah pertarungan panjang, Min berhasil nebas pemimpin Taisda tepat di dadanya. Sontak, pasukan musuh langsung mundur. Kemenangan pun jatuh ke tangan Haliba. Beberapa bulan kemudian, desa kembali damai. Thalia jadi pemimpin yang bijak dan Min. Bukan lagi cowok buaya darat kayak dulu. Dia berubah jadi sosok yang kuat dan berani. Dari pria yang dulu mainin banyak wanita, jadi pria yang nyelamatin satu suku penuh. Dan film pun berakhir di situ.